Kembali lagi, hari ini kita akan buat roti super duper lembut dan ini sangat Mama J rekomen untuk kalian ya. Ini roti isi ayam jamur. Sebenarnya untuk isian sesuai selera aja. Yang pasti kalian harus bisa buat adonan rotinya itu menjadi lembut seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat ya, pastinya tidak ada tanda-tanda kekerasan pada adonan roti ini. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kali ini kita gunakan mixer ya. Siapa tahu ada yang pengen menggunakan mixer nih, udah lama nggak pakai mixer. Masukkan tepung terigu protein tinggi, kemudian ragi instan dan gula. Dan di sini Mama J menggunakan 2 kuning telur juga air susu. Air susunya karena kita menggunakan mixer, kita gunakan air susu yang dingin. Nah, ini kita campurkan dulu total cairan air susu dan telur itu 210. Jadi kalian masukkan dulu 2 kuning telur, kemudian tambahkan dengan air susu sampai 200 ml. Nah, kalau bisa kalian 190 dulu air susunya, baru tambahkan kuning telur. Nanti kalau lihat konsistensi adonannya masih terlalu kering, bisa tambahkan 10 ml. Jadi 200 sampai 210 ml karena setiap tepung tuh kelembapannya berbeda ya. Nah, tadi udah kita masukkan setengah sendok teh garam dan 50 gram margarin. Ini terus kita mix sampai kalis tentunya. Kurang lebih 15 sampai 20 menit tergantung mixer kalian masing-masing. Tapi jangan terlalu over mix juga ya. Jadi dilihat kalau udah kalis nih seperti ini, kita tuangkan dulu di wadah. Untuk adonan dengan konsistensi agak lunak seperti ini, kalau kita menggunakan papan kerja dari kayu bahannya itu terlalu melekat-lekat ya, jadi kurang aman. Jadi untuk alas itu bisa dari silikon atau plastik seperti itu. Nah, ini kita bulatkan dulu dan siap kita proofing selama 45 sampai 1 jam. Kembali lagi tergantung suhu ruangan. Ya, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian akan kita potong-potong bagi menjadi beberapa bagian. Ini beratnya kurang lebih 42 sampai 43 gram ya. Untuk berat atau besar itu sesuai selera aja, tapi ini lumayan banyak. Nah, kalau agak melekat di tangan, olesi tangan kalian sedikit dengan minyak sayur atau minyak goreng. Dan sekarang kita bulatkan nih seperti ini sampai kita dapatkan permukaan yang halus. Semuanya kita bulatkan sambil degassing ya, membuang udara di dalam adonan. Nah, kalau udah selesai semua, ini kita proofing dulu, istirahatkan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Setelah itu taburi terigu. Taburi papan kerja dengan terigu dan kita ambil satu bagian dari urutan yang pertama tentunya. Nah, ini kita keplok-keplok pipihkan sambil buang lagi udaranya dan tipiskan bagian tepi. Karena ini akan kita beri isian. Di sini Mama J menggunakan isian ayam jamur. Waktu membuat bapau kemarin masih ada sisanya. Jadi untuk resep isian ayam jamur ini kalian bisa klik link di atas tuh ya, bapau isi ayam jamur, atau pada link deskripsi juga di short Mama J ya. Nah, ini kita rapatkan bagian bawah sampai serapat-rapatnya. Agar lebih halus lagi permukaannya, tabur sedikit terigu pada papan kerja, kemudian kita rounding. Tuh hasilnya harus permukaannya mulus seperti itu. Nih, kita yang kedua pipihkan, diplok-plok agar udaranya juga keluar dan tipiskan bagian tepi, kemudian beri isian. Ini isiannya coklat juga enak, keju juga enak. Jadi boleh menggunakan isian sesuai selera. Nah, ini sampai kita bulatkan, kemudian kita haluskan lagi. Tuh kalian bisa lihat ya, permukaannya halus mulus. Nih, udah semua tuh dapatnya banyak juga ya. 14 pieces dengan ukuran yang nantinya akan lebih membesar lagi. Ini kan kita istirahatkan dulu kurang lebih sampai 1 jam. Tahu nggak? Ini agak kelebihan sedikit, Mama J kelupaan. Jadi kalau bisa waktunya itu tepat, jangan sampai terlalu melebar seperti ini. Ini nyaris overproofing. Dan sekarang kita olesi permukaannya dengan 1 telur utuh ditambah dengan air susu secukupnya sampai konsistensinya tuh agak encer ya. Dan kita oleskan. Nah, ini siap kita oven. Sebelumnya jangan lupa ovennya dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit. Dan ini kan oven Mama J kecil nih. Kalau ditumpuk tuh kurang bagus. Kalau kita
membakar roti jadi. Sisa 1 loyang lagi yang tinggal 6 pieces itu Mama Eji letakkan dulu di dalam kulkas. Nih, jadi kita letakkan di kulkas tertutup sambil menunggu loyang pertama yang udah kita panggang. Gunanya agar tidak overproofing. Nah, ini terus kita panggang dulu. Roti ini, jenis-jenis roti manis ini manggangnya juga jangan terlalu lama. Tergantung oven masing-masing juga sebenarnya. 15 sampai 20 menit, tidak boleh lebih karena nanti akan mengeras. Nah, ketika roti ini udah di menit ke 10, yang di kulkas tadi udah bisa kalian keluarkan dan kita proofing kembali di suhu ruangan. Nah, jadi setengah perjalanan dari roti yang udah pertama kita panggang, keluarkan roti yang di kulkas ini tuh. Itu dia tuh udah kembali melembung dan mentul-mentul gitu ya. Nah, ini juga kita olesi permukaannya dengan telur juga air susu. Nih, loyang pertama udah selesai. Sekarang kita lanjut bakar loyang yang kedua. Dan roti kita aman. Jadi cara masukkan di kulkas itu salah satu tips jika kita ngadon rotinya itu agak banyakan dan oven kita kecil ya, nggak cukup. Ingat, kalau oven yang kecil kita di rak atas dan bawah sekaligus manggang itu hasilnya tidak akan sempurna, tidak akan mengembang sempurna. Nah, ini udah selesai semua. Loyang yang kedua isinya 6. Loyang yang pertama itu udah ada yang dimakan. Ini pas banget ya pengembangannya dan hasilnya lebih mengembang lagi, dan ini nyaris overproofing. Kalau dia nyaris overproofing, kalian bisa lihat tuh agak turun sedikit adonannya setelah mengembang. Nih, seratnya sangat halus banget, tapi ini tetap lembut. Cuman dari segi bentuk itu dia agak sedikit mengempis gitu. Kalau nyaris overproofing, tadi sih nyaris overproofing ya karena kelupaan. Dan kalian bisa lihat ini seratnya sangat lembut dan udah yang lalu sih udah dibuktikan ya, kurang lebih 3 hari itu masih tetap lembut. Cuman kembali lagi untuk isiannya, kalau yang jenisnya basah gurih seperti ini ya mungkin hanya 2 hari ya, takutnya kan bagian dalamnya yang basi. Kecuali isiannya itu dari bahan yang manis seperti selai, gula palem ataupun coklat. Nah, ini lembut banget dan halus. Matangnya juga pas, golden brown, dari ukuran yang kecil bisa melembung besar dan dalamnya itu tetap mempunyai serat, tidak kopong. Nah, semoga kalian sukses membuatnya ya, tapi kalau gagal jangan putus asa karena tidak ada cara lain menuju sukses selain kita terus mencoba, belajar, dan berusaha. Satu hal juga yang perlu kalian ingat ya, kalau kita gagal itu apapun itu jangan fokus resepnya yang salah. Katanya komposisinya udah sama tapi kok hasilnya beda. Ya mungkin jam terbang kalian semua juga berbeda. Karena kan resep-resep ini yang kita temukan di luaran. Jadi kita hanya meribek saja. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.